Nyonya Kumala sungguh tak suka melihat anak tirinya itu datang ke rumah sakit, tapi ia tidak bisa melakukan apapun pada Jenar yang merupakan anak tertua di keluarga Surendra. Apalagi Tuan Surendra memberikan kuasa pada Jenar untuk mengurus semua masalah keluarga Surendra. Kumala tidak diberikan kuasa apapun selain menjadi bagian dari keluarga Surendra. Jenar tidak lagi bicara. Ia diam di sana sembari menunggu dokter dan Devan keluar dari dalam. Nyonya Kumala baru sadar bahwa Kiran juga datang. Ia pun menarik Kiran menjauh dari ruangan itu agar bisa leluasa bicara dengan Kiran. "Untuk apa kamu datang?" tanya Nyonya Kumala dengan tatapan tidak senang melihat menantu perempuannya. "Saya dan Mbak Jenar sedang bersama waktu asisten ayah hubungi Mbak Jen. Saya juga khawatir sama ayah, Bu." "Kiran, Ibu tahu kalau kamu masih marah sama Indra karena Istari, tapi tolong jangan bikin kekacauan dengan mengajukan perceraian. Kalau ayah mertua kamu tahu tentang pernikahan Indra dan Istari, beliau pasti syok dan pastinya akan berdampak pada kesehatannya. Apalagi dia punya penyakit jantung dan ginjal." Nyonya Kumala takut jika Kiran tiba-tiba mendaftarkan perceraiannya di pengadilan. Oleh sebab itu, ia berusaha mengatakan banyak hal untuk membujuk Kiran agar tidak bercerai dari anaknya. Bukan hanya karena memikirkan kesehatan Tuan Surendra saja, tapi karena Nyonya Kumala takut jika suaminya semakin membenci Indra jika tahu bahwa Indra bercerai dari Kiran karena perselingkuhan Indra. "Lalu Ibu mau saya bagaimana? Apa saya harus tetap begini, Bu? Tetap menjadi istri Indra dan berbesar hati menerima wanita lain dalam rumah tangga kami? Bu, saya bukan malaikat. Saya manusia biasa yang mudah terluka. Dan sekarang hati saya sudah hancur karena Indra. Lalu Ibu meminta saya untuk tetap bertahan sama Indra. Bu, saya tahu Ibu tidak suka sama saya karena saya tidak bisa memberikan Ibu cucu, tapi setidaknya Ibu pikirkan perasaan saya, Bu. Kamu benar-benar keterlaluan, Kiran. Ibu begini bukan karena tidak memikirkan perasaanmu, tapi kamu lihat ayah mertua kamu sekarang. Dia sedang dirawat di ruang ICU. Kalau dia tahu masalahmu dan Indra, ayah mertuamu pasti akan terluka. Kalau dia meninggal setelah dia tahu masalah kamu, maka itu penyebabnya kamu. Kamu yang sudah buat ayah mertua kamu tiada." Nyonya Kumala tidak pernah memikirkan perasaan Kiran. Ia hanya peduli dengan kepentingannya sendiri. Namun ia tidak ingin mengakuinya karena tidak ingin dianggap mertua jahat. "Saya juga memikirkan kondisi ayah, tapi saya juga tidak bisa mempertahankan pernikahan saya dengan Indra. Rumah tangga kami sudah tidak sehat, Bu. Indra tidak butuh saya. Dia hanya butuh wanita itu saja. Sadarlah, Kiran. Kecantikan dan tubuh indah yang kamu miliki, tidak akan berguna kalau nyatanya tidak bisa memberikan anak untuk suamimu. Bu, kamu termasuk wanita yang tidak sempurna karena tidak bisa mengandung, dan tidak ada pria yang akan mau menikahi wanita mandul meskipun kamu punya wajah cantik dan tubuh indah. Kalau kamu cerai dari Indra, kamu akan semakin tidak berguna sebagai manusia." Nyonya Kumala begitu kesal mendengar Kiran yang tetap berniat berpisah dari anaknya hingga ia mengatakan kata-kata menyakitkan itu. Bahkan tidak membiarkan Kiran bicara apapun. Kiran tentu sakit mendengar ucapan ibu mertuanya sampai ia hanya bisa diam membisu di sana, tapi matanya berkaca-kaca. "Dan pikirkan orang tuamu. Ibu dengar kalau ibumu juga sedang sakit sekarang. Bagaimana kalau ibumu tahu tentang Indra? Yakin, ibumu akan baik-baik saja." Lanjut Nyonya Kumala yang membuat Kiran sadar tentang kesehatan ibunya. Kiran masih terdiam di sana. Namun hatinya sudah dibuat hancur oleh Nyonya Kumala sampai Kiran tidak sanggup menahan air matanya lagi. Bukannya kasihan melihat Kiran sedih dan menangis, Nyonya Kumala malah muak. "Jangan temui ayah mertuamu kalau kau belum bisa menuruti ibu.
Kamu pergi saja. Setelah mengatakan itu, Nyonya Kumala memilih pergi dari sana. Begitu juga dengan Kiran yang memutar tubuhnya untuk pergi. Dengan langkah pelan dan dengan tubuh yang tiba-tiba lemas, Kiran melangkah pergi. Sambil berjalan, Kiran memegang dadanya yang terasa sesak. Rasa sakit di hatinya itu sungguh luar biasa menyiksanya hingga membuatnya tak kuat berjalan. Kiran terhuyung sampai ia harus berpegangan di dinding tembok di sana. Seketika itu juga, Devan muncul dan langsung merangkul Kiran. Kiran menoleh ke arah Devan yang sedang merangkulnya. Ia tampak kaget tapi tak mengatakan apapun. Dengan cepat, ia menyingkirkan tangan Devan darinya. Sepertinya tante kurang sehat. Ayo kuantar pulang. Tidak perlu. Tante bisa naik taksi. Kamu temani ayah saja, tolak Kiran lembut. Aku sudah ketemu sama kakek. Aku juga sudah pamit sama kakek. Sekarang, aku mau pulang. Jadi sekalian aku antar tante pulang. Devan tampak khawatir dengan Kiran hingga ia memaksa untuk mengantar Kiran pulang. Namun mendengar kata, pulang ke rumah, dari mulut Devan, membuat Kiran tersenyum pahit. Pulang ya. Sepertinya itu bukan rumahku lagi Devan. Ekspresi Kiran seolah menertawakan dirinya sendiri yang tidak berguna. Apa maksud tante? Sejak tante menikah dengan Om Indra, tante tinggal di rumah itu. Tante menantu kakek. Bagian dari keluarga Surendra. Tentu saja rumah itu, rumah tante juga. Kamu pulang duluan saja. Tante mau ke suatu tempat dulu. Setelah mengatakan itu, Kiran kembali melangkah pergi meninggalkan Devan yang masih berdiri di sana. Devan mengerutkan keningnya. Ia semakin penasaran dengan masalah yang dialami Kiran hingga membuat Kiran menjadi tak semangat. Tidak seperti biasanya. Kiran selalu ceria dan penuh semangat dalam hal apapun tapi kali ini, Kiran kehilangan semangat hidup. Malam pukul 9 malam. Ternyata Kiran ke sebuah klub malam seorang diri. Kiran yang selama ini memperhatikan ayah mertuanya, kini mengabaikan itu. Biasanya jika Tuan Surendra berada di rumah sakit, ia akan menemani ayah mertuanya bersama Jenar. Kepeduliannya itulah yang membuatnya dekat sekali dengan Jenar hingga mereka berteman baik. Kali ini, Kiran memilih pergi ke klub malam dan minum di sana. Bukan karena sudah tidak punya hati nurani terhadap ayah mertuanya. Ia sebenarnya ingin sekali menemani Tuan Surendra di rumah sakit tapi Nyonya Kumala malah memintanya pergi dari sana. Kiran duduk di sofa seorang diri. Di depannya ada meja panjang mengikuti panjangnya sofa itu, dan ada 3 botol alkohol di atas meja itu. Kiran sudah menghabiskan 1 botol alkohol dan ia sudah mabuk akibat alkohol yang ia nikmati. Jujur saja, ini pertama kalinya Kiran berada di tempat seperti ini. Itu karena ia tidak tahu harus bagaimana untuk melupakan rasa sakitnya. Hatinya sudah hancur. Yang terpikirkan olehnya adalah datang ke tempat ini dan minum-minum untuk melupakan semuanya walau hanya sebentar. Bukan wanita sempurna. Kiran tersenyum miring, menertawakan dan menghina dirinya sendiri. Namun detik itu juga, ia berwajah sedih dan kembali menjatuhkan air matanya. Kau menyedihkan sekali Kiran. Menyedihkan. Hiks, hiks, hiks. Kiran kembali menikmati alkoholnya setelah puas menangis. Di saat Kiran asyik minum, tiba-tiba 2 pria mendatangi Kiran. 2 pria itu langsung duduk di samping kanan Kiran. Sejak tadi, 2 pria itu memang memperhatikan Kiran dan tidak hanya 2 pria itu saja yang memperhatikan Kiran tapi ada beberapa pria yang memang sejak tadi melihat Kiran. Itu karena wajah cantik serta tubuh indah yang dimiliki Kiran. Kiran memang wanita yang sangat cantik. Punya wajah cantik, hidung mancung,
bulu mata panjang dan tubuh tinggi tapi tidak ramping. Tubuhnya berisi. Wajah dan tubuhnya itu seperti model Turki. Ia seringkali membuat orang-orang iri dengan penampilannya yang sederhana tapi tetap mempesona. "Halo Nona," sapa salah satu pria tampan itu. Kiran mengabaikannya. Ia tetap asyik dengan minumannya di sana. Bahkan Kiran tidak menoleh ke arah dua pria itu. "Sejak tadi kami lihat kamu sendirian di sini. Makanya kami datang untuk menemanimu cantik." Salah satu pria tidak tahan diabaikan oleh Kiran hingga ia berjalan mendekati Kiran dan duduk di sebelah kiri Kiran. Pria itu bahkan berniat menyentuh Kiran. Ia menggerakkan tangannya untuk merangkul bahu Kiran. Kiran terkejut ketika ia merasakan sentuhan tangan pria itu di bahunya. Ia menoleh melihat pria itu dengan tatapan tajam. "Singkirkan tanganmu." Pria itu tidak berniat menyingkirkan tangannya. Bahkan ia berniat untuk membawa Kiran pergi dari tempat itu. "Bagaimana kalau kita bersenang-senang di tempat lain? Di sini ada ruangan tertutup untuk tamu yang ingin bersenang-senang Nona." Pria satunya malah memasukkan sesuatu ke dalam minuman Kiran kala Kiran fokus pada pria di sebelah kirinya. Niatnya melakukan itu agar ketika mereka membawa Kiran tidak akan memberontak. Pria yang duduk di sebelah kiri Kiran, dengan penuh semangat membantu Kiran berdiri. Pria yang duduk di sebelah kanan ikut berdiri sembari memegang tangan Kiran. Kedua pria itu ingin membawa Kiran masuk ke ruangan yang tidak akan ada orang melihatnya bersenang-senang. Namun ketika ingin melangkah ke sebuah ruangan tertutup, tiba-tiba saja Devan muncul. Devan langsung memukul kedua pria itu dari belakang sampai mereka melepaskan Kiran. Kiran yang mabuk hampir jatuh ke lantai karena tidak bisa berdiri tegak akibat pengaruh alkoholnya. Namun Devan bergerak cepat menangkap tubuh Kiran sampai berada dalam pelukannya. "Siapa kau berani memukulku?" teriak salah satu pria yang tidak terima dirinya dipukul oleh Devan. "Aku keponakan wanita ini. Kalian sudah berani menyentuhnya. Jadi pukulan itu pantas kalian dapatkan." Kedua pria itu takut setelah mendengar jika Devan adalah keponakan perempuan itu. Sedangkan Devan menatap wajah Kiran yang sedang menempel di dadanya. Kiran sudah mabuk berat sampai tidak sadar bahwa ia sedang memeluk Devan. Kedua tangannya itu melingkar di leher Devan. "Indra, kamu jahat sekali." Gumam Kiran yang masih bisa bicara tapi matanya tertutup seperti orang yang sudah tidur. Devan hanya bisa menggeleng melihat Kiran sampai mabuk-mabukan. Padahal ia tahu jelas bahwa Kiran perempuan yang selalu menjaga martabat dan kehormatannya. Ia juga tahu bahwa Kiran benci alkohol dan tidak suka pergi ke klub malam. Namun perempuan itu malah melakukan sesuatu yang selama ia benci. "Sepertinya kamu sangat terluka sampai pergi ke tempat yang paling tante benci. Sebenarnya apa yang terjadi sampai tante begini?" Devan bicara sembari menyingkirkan rambut yang menutupi sebagian wajah Kiran. Kiran yang menutup matanya, tiba-tiba terbuka. Devan yang mengira bahwa Kiran tidur, terkejut kala melihat mata perempuan itu terbuka. Kiran mendongak melihat Devan. Sejenak, Kiran menatap wajah Devan begitu dekat. Senyuman miring pun tampak di wajahnya. Bukannya menjauh dari Devan, Kiran malah memajukan wajahnya seolah ia ingin mencium Devan. Devan tiba-tiba menjadi gugup karena tingkah Kiran. Namun ia tidak menghindar. Dengan penuh harap, ia malah diam memperhatikan Kiran yang ia kira akan menciumnya. "Dasar pria brengsek," umpat Kiran sembari menatap Devan. "Brengsek? Siapa yang tante maksud?" Kening Devan mengerut. "Kenapa kau memanggilku tante? Jelas-jelas aku istrimu, Indra. Apa karena wanita itu? Hah? Karena dia kan, sampai kamu menganggapku tua."
Kiran yang tadinya mengalungkan kedua tangannya di leher Devan, menyingkirkan tangannya. Bahkan ia menjauh dari Devan dengan tubuh sempoyongan. Devan maju mendekat untuk menahan tubuh Kiran yang seolah akan jatuh. Namun Kiran malah berteriak, "Jangan mendekatiku." Devan pun seketika berhenti di tempatnya dan hanya berdiri menatap Kiran. "Kau jahat sekali Mas Indra. Jahat sekali. 2 tahun kita pacaran dan 4 tahun kita menikah tapi teganya kamu bawa wanita lain di depanku. Tega sekali kamu menikah diam-diam dengan wanita itu." Kiran berteriak marah sembari menunjuk-nunjuk Devan. Karena mabuk dan sakit hati sampai ia melihat Devan sebagai Indra. "Tante. Tante, tante. Jangan panggil aku Kiran. Aku bukan tante kamu. Aku istrimu kamu Mas." Devan menghela nafas kasarnya melihat Kiran berteriak di depannya. Apalagi di sana banyak orang memperhatikannya. "Oke Kiran. Sekarang hentikan. Kemarilah. Kita pulang ke rumah." "Aku tidak mau pulang sama kamu. Kamu jahat Mas. Cuma karena aku tidak bisa kasih kamu anak, sampai kamu menikah diam-diam. Bahkan kamu menghamili wanita itu. Hiks, hiks, hiks. Aku tidak akan kembali padamu lagi. Aku mau cerai Mas Indra." "Kiran hentikan," tegas Devan dengan tatapan tajam melihat Kiran. Kiran sama sekali tidak takut. "Tidak mau. Kamu jahat. Kamu tidak punya hati nurani. Demi wanita itu, kau menyakitiku. Bahkan kamu minta aku merawatnya. Memangnya aku pelayannya? Aku istrimu Mas Indra. Sekarang aku mau cerai. Cerai. Oke, kita bicarakan di rumah saja. Ayo kemari." Devan berusaha membujuk Kiran dengan berpura-pura menjadi Indra dan menuruti permintaan Kiran. "Enggak. Aku mau bicarakan di sini. Sekarang kamu putuskan saja. Atau kita ke pengadilan. Aku mau dapatkan surat cerainya hari ini juga. Aku mau menunjukkannya pada ibu dan semua orang kalau aku sudah cerai dari kamu. Aku tidak mau melakukan apapun yang diminta ibu. Tidak mau. Kau urus saja ibu dan ayahmu sendiri." Devan sudah tidak tahan dengan Kiran yang tidak mau berhenti. Ia tampak kesal hingga ia tidak peduli jika perempuan itu semakin berteriak. Ia mendekati Kiran lalu menggendong Kiran di punggungnya. "Ah!" teriak saja. "Aku tidak peduli. Pokoknya aku harus membawamu pulang sekarang." Devan tidak peduli dengan semua orang yang sedang memperhatikannya. Orang-orang itu terkejut melihat perempuan itu berteriak tapi mereka hanya diam saja karena mereka mengira bahwa perempuan dan laki-laki itu merupakan pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Devan yang kesal dengan tingkah Kiran, tetap memperlakukan perempuan itu dengan lembut. Perlahan, ia memasukkan Kiran di mobil dalam posisi duduk lalu membantu Kiran memasang sabuk pengamannya. Setelah itu, ia menutup pintu mobilnya. Namun ia tidak segera masuk ke mobil. Devan malah berdiri sembari memegang pinggangnya, menatap Kiran yang tenang di mobil itu. Nafas lelah berhasil lolos dari mulutnya kala ia melihat Kiran. Setelah itu, ia menyusul masuk ke mobil dan melajukan mobil itu meninggalkan klub malam. Dalam perjalanan pulang, Devan mengira Kiran tidak akan melakukan apapun selain tidur. Namun, Kiran tiba-tiba saja membuka jaket jeansnya. Bahkan Kiran berniat membuka bajvinya. "Hei!" Refleks Devan berteriak sembari memegang tangan Kiran yang ingin membuka bajvinya. "Jangan macam-macam tante," ancam Devan. Kiran tidak mempedulikan ancaman Devan. Ia menghempas tangan Devan lalu kembali untuk membuka bajvinya. "Tante, jangan gila. Sekarang kita ada di jalan dan orang yang sedang bersamamu sekarang bukan Om Indra tapi aku, Devan."
Jadi stop melakukan hal gila. Panas. Aku butuh air. Butuh air. Kiran memohon tanpa membuka matanya. Ia tetap menutup mata dengan nafas terengah-engah seolah ia habis berlari dari jarak jauh. Melihat tingkah Kiran, membuat Devan pun tahu bahwa Kiran mungkin sudah diberi sesuatu oleh kedua pria tadi hingga Kiran merasa sangat kepanasan. Dengan cepat Devan melajukan mobilnya ke apartemennya. Ketimbang membawa Kiran kembali ke rumah Surendra, lebih baik ia membawa Kiran pulang ke apartemennya. Ia tidak mungkin membawa Kiran pulang dalam keadaan seperti itu. Nyonya Kumala pasti akan marah besar dan tentu semakin menyalahkan Kiran. Devan kini sampai di gedung apartemennya. Ia segera turun dari mobilnya lalu dengan cepat menurunkan Kiran dari mobil. Ia menggendong Kiran yang terus mengeluh kepanasan.